Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas materi subbab 10.5 mengenai solusi software terbaru dalam sistem informasi. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Saya Nesa Fatika dengan 3 digit NIM 050. Saya Rika Audina dengan 3 digit NIM 055. Saya Aulia Rahma dengan 3 digit NIM 057. Saya Reta Sepa Kirana dengan NIM 061. Yang pertama ada perkembangan terbaru perangkat lunak sistem informasi, perkembangan teknologi cloud computing, software as a service, dan perangkat lunak open source telah mengubah cara perusahaan dan individu mengelola data dan aplikasi, membuatnya lebih fleksibel, mudah diakses, dan terjangkau. Dengan cloud computing, data bisa disimpan dan diproses secara online, memungkinkan akses dari mana saja tanpa perlu perangkat fisik. SaaS memudahkan perusahaan untuk menggunakan perangkat lunak dengan model berlangganan tanpa perlu repot instalasi atau perawatan. Sementara itu, perangkat lunak open source yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan banyak diminati karena lebih hemat biaya dan tidak tergantung pada satu vendor. Next. Selanjutnya ada aplikasi cloud computing. Aplikasi cloud computing adalah perangkat lunak atau layanan yang dijalankan dan diakses melalui internet dengan penyimpanan dan pemrosesan data yang dikelola oleh server jarak jauh atau cloud daripada perangkat lokal atau seperti komputer atau server fisik di kantor. Selanjutnya, cloud computing menawarkan beberapa model layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang pertama, infrastruktur as a service atau IaaS, menyediakan infrastruktur dasar seperti server, penyimpanan, dan jaringan secara virtual, memungkinkan pengguna yang membangun dan mengelola aplikasi tanpa harus mengurus perangkat keras fisik. Yang kedua, platform as a service, memberikan platform yang mendukung pengembangan perangkat lunak tanpa perlu memikirkan pengelolaan infrastruktur. Yang ketiga, software as a service, memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dan perangkat lunak melalui internet tanpa perlu melakukan instalasi. Beberapa contoh populer dari layanan SaaS ini termasuk Google Workspace, Microsoft Office 365, dan Dropbox. Next. Platform SaaS atau Software as a Service adalah sebuah model distribusi perangkat lunak di mana aplikasinya disediakan melalui website oleh penyedia layanan. Dengan SaaS, infrastruktur dan perangkat lunak akan dikelola oleh penyedia layanan, termasuk pemeliharaan, pembaruan, dan keamanan. Karakteristik 1. Akses berbasis cloud yang memungkinkan data disimpan di server yang dikelola oleh penyedia layanan. 2. Menggunakan model pembayaran berbasis langganan. 3. Banyak pengguna atau menggunakan infrastruktur dan platform perangkat lunak yang sama secara bersamaan. Yang kedua ada keuntungan. Yang pertama, implementasi cepat, tidak memerlukan instalasi perangkat lunak secara lokal. Yang kedua, penggunaan secara otomatis, mendapatkan versi terbaru dari perangkat lunak tanpa perlu melakukan pembaruan manual. Yang ketiga, kustomisasi yang mudah. Yang terakhir ada tantangan. SaaS bergantung sepenuhnya pada ketersediaan koneksi internet. Biaya operasional ini bisa sangat tinggi, terutama jika penyedia SaaS berusaha mempertahankan kualitas layanan yang baik. Penyedia layanan memiliki kontrol penuh atas platform, jadi kontrol pengguna menjadi terbatas. Contoh platform SaaS yaitu yang pertama ada Google Workspace, yang kedua ada Microsoft 365, yang ketiga ada Dropbox. Kubernetes dan manajemen infrastruktur cloud native. Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer yang menyederhanakan manajemen infrastruktur cloud native dengan otomisasi, deployment, scaling, dan pengelolaan aplikasi modern.
Kubernetes ini membawa pengaruh penting yang meningkatkan fleksibilitas dan keandalan dalam manajemen aplikasi modern. Kemudian ada pengembangan AI dan machine learning open source. Pengembangan AI dan machine learning open source adalah subbidang AI yang berfokus pada pembuatan algoritma yang dapat membuat prediksi berdasarkan data. Hal ini melibatkan pembuatan model yang secara otomatis dapat meningkatkan kinerjanya dalam suatu tugas saat mereka dihadapkan pada lebih banyak data. Next. Kemudian ada beberapa manfaat OSS dalam sistem informasi modern. Yang pertama ada pengurangan biaya, di mana OSS ini tidak memerlukan lisensi berbayar, yang mengurangi biaya operasional. Yang kedua, inovasinya cepat, karena kodenya terbuka, pengembang dapat memperbaiki dan menyesuaikan software dengan cepat. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas dan kostumisasi. OSS ini memungkinkan perusahaan mengadaptasi software sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Dan yang terakhir, keamanan yang lebih baik, di mana potensi masalah keamanan ini bisa ditemukan dan diperbaiki lebih cepat dibandingkan perangkat lunak yang sebelumnya. Next. Oke, sepertinya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan akan kami tutup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.